Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat terima yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di sekeliling meja sabda hari ini. Hari ini kita berada pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, hari Minggu biasa ke-29. Gereja Semesta merayakan hari ini sebagai hari Tuhan, hari kebangkitan Kristus. Dan berkaitan dengan renungan kita pada hari ini, saya menawarkan sebuah tema bertitik tolak dari bacaan-bacaan hari ini, yaitu salib sebagai jalan menuju kerajaan surga. Salib sebagai jalan keselamatan. Sejak awal karya pewartaannya, Tuhan Yesus telah mewartakan Injil Kerajaan Allah. Namun banyak dari para pendengar, dalam hal ini orang-orang Yahudi, mereka seringkali bingung membedakan kerajaan Allah dengan aspirasi politik mereka sendiri. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kedua bersaudara Yohanes dan Yakobus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, dan saudaranya Yakobus, mereka berpikir tentang pembagian posisi, pembagian kedudukan, pembagian jabatan dan hak istimewa serta kehormatan seperti yang sering terjadi dalam pemerintahan dunia, dalam politik dunia kita. Dan mereka percaya bahwa dalam kerajaan Allah semuanya akan sama seperti dalam sistem politik dunia. Itu juga pasti berkaitan dengan bagaimana paham mereka tentang Mesias yang dinantikan, Mesias yang akan datang. Karena alasan ini, mereka terburu-buru agak cepat memohon, bertanya posisi paling penting setelah sang raja, yaitu perkara duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus. Tanggapan Tuhan mengarah ke dua intensi atau maksud paling mendasar, paling fundamental. Pertama, Tuhan Yesus menjawab dua bersaudara, Yohanes dan Yakobus, dengan membuat mereka menyadari error dan kekeliruan permintaan mereka. Tuhan menunjukkan dan menawarkan kepada mereka jalan yang berbeda, mungkin tak pernah dibayangkan, yaitu melalui jalan sengsara, melalui jalan derita, dan bahkan melalui jalan kematian. Tuhan mengingatkan mereka akan cawan yang harus diminum, dan Injil mengisahkan bahwa kedua murid menanggapi tanpa ragu bahwa mereka sanggup untuk itu. Tuhan Yesus kemudian menganugerahkan mereka apa yang diinginkan, yaitu ambil bagian dalam kerajaan Allah, tetapi melalui jalan kemartiran, jalan salib dan penderitaan tadi. Poin yang kedua, tanggapan Tuhan ditujukan juga kepada 10 rasul yang lain yang marah. Namun kemarahan itu sebenarnya mengungkapkan bahwa ambisi yang untuk berada di dalam kerajaan Allah, duduk di sisi kanan atau kiri atau berada di sekeliling Tuhan Yesus, juga ada dalam diri mereka. Bahwa mereka juga sebenarnya punya harapan. Mereka sebenarnya punya cita-cita dan keinginan yang sama seperti kedua murid yang lain, seperti kedua sahabat mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berbicara kepada mereka semua untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa keadaan dalam kerajaan Allah. Tuhan katakan bahwa para penguasa dunia adalah bos atau adalah pemimpin besar yang memberi perintah, membuat kekuasaan mereka dialami dan dirasakan, dan orang lain harus menaatinya. Namun dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus adalah Raja, tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia menanggung segala beban kita dan menyucikan dosa-dosa kita. Kita bisa bandingkan dalam bacaan yang pertama, hamba Yahweh yang menderita, yang setia dalam penderitaan. Dan kisah dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya ditegaskan, diafirmasi juga dalam bacaan kedua. Hamba Yahweh yang menderita tidak lain Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa mengikuti dan menyerupai Tuhan berarti menjadi pelayan dan menjadi hamba yang siap sedia untuk menderita. Dia yang siap melayani orang lain, menjadikan dirinya lebih rendah dari semua orang. Itulah yang memiliki martabat terbesar dalam kerajaan Allah. Juga di dalam gereja, kita bisa belajar bercermin diri. Seseorang dapat jatuh ke dalam godaan Yohanes dan Yakobus.
Error dan kekeliruan mereka dapat terjadi dalam gereja dari aspirasi kekuasaan, intrik, dan urusan internal yang kita lihat. Dan mungkin barangkali kita sendiri juga punya cita-cita, mimpi, dan intensi yang sama. Masih ada orang yang mungkin mencari posisi bukan untuk melayani, tetapi sebaliknya untuk dilayani, untuk mendominasi, untuk mencari ketenaran dan kekuasaan. Dan dengan demikian, pesan bacaan-bacaan pada hari ini adalah bahwa mari kita memurnikan cara berpikir kita, cara hidup iman kita yang mungkin kadang amat sangat duniawi. Mari kita belajar untuk melihat dan mengalami kerajaan Allah yang dianugerahkan Bapa bagi hamba-hamba yang setia dalam salib dan penderitaan sampai akhir dan rela memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat. Semoga rahmat Tuhan selalu dan senantiasa membantu kita untuk semakin hari semakin beriman sebagaimana yang diajarkan dan diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, keluarga, komunitas, semua orang yang kita doakan dan kita kasihi, dan terutama hidup kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.